Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budi Tetangga Nobita. Nah, hari ini Budi mau cerita tentang perjalanan ke sekolah menuju Sekolah Republik Indonesia Tokyo di Meguro. Kalau teman-teman nanti ke sana di jam sekolah di hari-hari biasa tentunya akan bertemu siswa-siswi sekolah Indonesia yang berjas biru, bervest biru, pakai rok panjang berlipit ataupun pakai pantalon, sepatunya hitam, lalu pakai dasi merah, udah sebutin belum ya? Nah, seperti itu seragamnya. Mereka akan berjalan menyusuri jalan-jalan sekitar Meguro. Gimana sih mereka ke sekolah? Kalau dulu Budi, rasanya sih sekarang juga. Siswa-siswi Indonesia banyak yang pergi ke sekolah naik transportasi umum, kendaraan umum. Rombongan anak-anak Indonesia yang pakai seragam itu, kalau nggak musim dingin ya, kalau masih autumn, waktu musim gugur, masih kelihatan jejasnya. Kalau udah musim dingin tentunya pakai coat lagi di luar jadi nggak kelihatan. Biasanya itu bawa gembolan besar-besar. Nah, kalau gembolan yang dibawa oleh anak-anak Indonesia adalah satu, bento bako. Nah, box makanan itu adalah box yang besar segini, itu berpenghangat, jadinya tetap hangat ya, bisa beberapa jam, tahan lama karena memang produk-produk itu bagus banget, produk Jepang yang itu keren banget, sampai sekarang bagus sekali. Nah, itu bisa sampai 8 jam tetap hangat, sup tetap panas karena kami harus makan di sana dalam suasana yang dingin. Biasanya selain itu bawa lagi gembolan yang lain adalah baju olahraga, ada yang biasanya bawa peralatan baseball, ada juga yang membawa alat badminton biasanya itu, dan juga baju ganti. Jadi memang cukup banyak. Kalau kita lihat anak-anak Jepang, mereka bawa itu lebih banyak lagi. Karena biasanya anak-anak kecil itu mereka bawa peralatan hanggar. Untuk main hanggar kan ada masknya, buat dadanya, buat bajunya itu kan satu gembolan sendiri, ada gembolan tas lagi. Nah, mengenai tas ini lagi, tas anak-anak Indonesia nggak kalah dengan anak-anak Jepang karena biasanya khususnya siswa-siswa SD dan juga SMA waktu itu. Kalau sekarang mungkin ada lebih banyak ragamnya. Ikutan pakai randoseru atau ransel. Nah, ranselnya bukan ransel dari parasit bahannya, tapi yang dari kulit. Di Jepang, tas randoseru itu harganya mulai dari 10.000 sampai sekitar 50 ribuan. Kenapa? Karena bahannya itu dari kulit, yang 50.000 tuh 40.000 sekian. Biasanya bahannya bagus, halus sekali, dan itu tahan lama. Anak-anak Jepang saat masuk SD itu dihadiahi oleh orang tuanya tas seperti itu. Nah, anak Indonesia kepingin juga pakai tas yang sama walaupun agak berat. Kalau laki-laki hitam, kalau perempuan merah. Nah, saat lulus SD biasanya pakai tas yang seperti tas kulit yang berpegangan seperti itu. Tas apa ya namanya ya? Yang gini, yang biasa seperti suitcase. Nah, itu dari kulit juga. Harganya juga mahal, antara 20.000 sampai 40.000. Biasanya anak-anak SMP, SMA pakai tas itu. Di Jepang, anak Jepang pakai, anak Indonesia tidak mau kalah, ikut pakai juga. Keren kan? Nah, itulah perjalanan kami dengan gembolan kami menuju sekolah. Sampai sekolah, biasanya itu tas-tas itu ditaruh di dalam lemari. Kebetulan di SRIT waktu itu belum ada locker, jadi ditaruh di lemari besi di belakang kami karena kami juga harus melepas coat di situ, lalu juga menyimpan obento bako di situ. Nanti waktu jam istirahat kami mulai makan, istirahat siang ya, biasanya makan. Di kelas dibuka semuanya obento bako itu, lalu ada yang dipanaskan, ada yang tidak panas karena boxnya itu sudah cukup panas, tapi kalau yang bawa box kaleng biasanya dipanaskan di atas kompor. Karena waktu itu Sekolah Republik Indonesia harus berhemat
tidak sentral heater tidak dinyalakan, tapi pakai konro atau kompor penghangat heater zaman dulu. Itu di atasnya itu bisa ditaruh kettle, jadi bisa sambil menghangatkan air. Nah biasanya box-box kaleng juga dipanaskan di atas itu. Jadi suasana kelas menjadi suasana Indonesia yang beraroma rendang. Gitu. Nah, itu sedikit cerita Budi tentang perjalanan dan gembolan kami termasuk obento yang kami bawa ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Karena kami mulai sekolah jam 9 dan berakhir jam 4 sore. Cukup panjang kan? Oke, sampai jumpa lagi nanti dengan cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.